Hai fellow viewers, ini adalah Dampet Macropad. Macropad ini bisa dibilang adalah sebuah mini keyboard yang orang biasanya rakit sendiri, dan ini aku rakit sendiri. Nanti bisa kalian lihat tutorialnya setelah ini. Nah, keuntungan dari memiliki dampet ini atau Macropad ini adalah kalian bisa menggunakan tombol-tombolnya ini sesuai dengan kebutuhan kalian. Dan di sini ada encoder juga yang bisa diganti fungsinya sesuai dengan apa yang kalian butuhkan. Mungkin untuk mengganti volume, untuk membantu kalian edit video, dan lain sebagainya. Dan apakah susah untuk merakit dampet ini? Bisa dibilang sebenarnya nggak begitu susah sih, karena ya kita cuman solder aja. Setelah itu kemudian kita install firmware-nya di dampet ini. Untuk lebih lengkapnya, mari kita lihat tutorial cara membuat dampet ini. Langkah pertama yang perlu dilakukan sebelum merakit dampet adalah mempersiapkan bahan-bahan yang dibutuhkan. Ada beberapa bahan-bahan wajib dan bahan-bahan pelengkap yang dapat digunakan. Dimulai dari bahan wajib yang perlu dipersiapkan adalah 17 buah diode 1N4148. Kemudian satu Arduino Pro Micro yang digunakan sebagai controller dari keyboard yang akan kita gunakan. Kemudian selanjutnya adalah 16 switch keyboard. Kalian bisa menggunakan switch apa saja, baik 5 pin atau 3 pin. Di sini saya menggunakan KTT Cabbage Tofu Linear 3 pin. Lalu yang paling penting adalah PCB board dari dampet itu sendiri. Karena di PCB board ini kita akan menyolder semua komponen yang kita butuhkan. Kemudian untuk bahan-bahan pelengkap yang bisa kalian tambahkan adalah 3 buah LED, kemudian 3 buah resistor, lalu 1 buah SPST switch yang nantinya dapat digunakan untuk mereset Arduino yang kita gunakan dan digunakan untuk masuk ke mode bootloader dari Arduino itu sendiri. Yang selanjutnya adalah 1 buah rotary encoder dan 1 buah knob yang dapat digunakan untuk memutar rotary encoder. Yang terakhir adalah case akrilik. Case ini sifatnya opsional ya, karena tanpa menggunakan case ini kita tetap bisa menggunakan keyboard dampetnya, tapi dengan menggunakan akrilik case ini akan membuat dampetnya lebih aman dan lebih bagus secara estetik. Langkah selanjutnya yang perlu dilakukan dalam merakit dampet adalah kita akan menyolder pin header dengan Arduino Pro Micro yang sudah disediakan. Setelah selesai, kita bisa mulai dengan menyolder part pada bagian PCB dampet. Selanjutnya, kita akan memasang dan menyolder resistor pada PCB. Lalu kemudian 3 buah LED akan kita pasang dan kita solder di tempat yang sudah disediakan. Lalu kita akan memasang diode pada masing-masing lubang yang sudah tersedia di board PCB-nya. Jangan lupa untuk memotong bagian yang berlebih setelah solder mengeras, agar hasilnya rapi dan tidak mudah terjadi short. Langkah selanjutnya adalah menyolder SPST switch pada bagian yang sudah disediakan. Lalu kemudian menyolder Arduino yang sudah dipasang pin header yang sudah kita solder tadi pada lubang yang berada di atas LED yang telah kita solder tadi. Langkah selanjutnya, apabila kita menggunakan case akrilik, jangan lupa untuk memasang switch pada bagian pad akrilik yang ada, baru kemudian melakukan penyolderan switch pada PCB board. Karena apabila kita tidak memasang plate-nya terlebih dahulu, nanti kita tidak akan bisa memasang plate setelah melakukan penyolderan switch pada PCB board. Lalu bagian terakhir yang perlu disolder adalah rotary encoder. Setelah semuanya selesai,
Langkah berikutnya adalah memasang sisa akrilik yang belum terpasang, lalu dikencangkan dengan menggunakan mur dan baut yang sudah disediakan pada kit pembelian case akrilik kalian. Langkah terakhir pada perakitan adalah pemasangan knob pada encoder dan pemasangan keycaps pada switch keyboard. Kalian bisa menggunakan switch apa saja, tapi menurutku yang paling cocok adalah menggunakan blank keycaps atau keycaps dengan profile XDA. Karena profile XDA itu bisa dibilang profilnya rata dari atas sampai bawah, sehingga dapat terlihat lebih bagus dalam PCB atau dengan PCB dumppad yang kita miliki. Setelah semua tahapan perakitan selesai, langkah terakhir adalah flashing firmware dumppad. Karena saya ingin menggunakan firmware yang kompatibel dengan Vail, maka saya mencari firmware yang sudah Vail ready. Linknya akan saya sediakan di kolom deskripsi di bawah. Flashing firmware dumppad ini menggunakan aplikasi QMK Toolbox. Maka sebelum kita melakukan flashing, kita perlu menginstal terlebih dahulu QMK Toolbox dan driver yang diminta. Kemudian selanjutnya kita bisa menginstal aplikasi Vail. Lalu setelah itu kita akan masuk ke aplikasi QMK Toolbox dan klik open pada bagian aplikasi QMK Toolbox. Lalu pilih hex file dari firmware yang kalian ingin gunakan. Setelah itu konekkan dumppad kalian ke PC, lalu pencet tombol reset pada dumppad kalian. Apabila sudah masuk ke mode bootloader, klik clear EEPROM. Apabila proses sudah selesai, pencet kembali tombol reset agar kembali masuk ke mode bootloader. Lalu kalian bisa langsung klik flash pada QMK Toolbox. Apabila proses flashing sudah selesai, maka kalian bisa langsung membuka aplikasi Vail dan mengecek apakah semua tombol sudah dapat digunakan pada tab Matrix Tester. Ya, itu tadi adalah bagaimana cara kita membuat dumppad 4x4 yang ada encodernya ini. Bisa dibilang nggak begitu susah kan? Mungkin cuman sedikit tedious saja karena beberapa part emang harus diusahakan untuk disolder secara rapi biar hasilnya nggak terlalu sulit ketika nanti masang beberapa part. Jadinya kita emang harus sedikit agak teliti dan agak harus sedikit pelan-pelan gitu untuk merakit dumppad ini sendiri. Ya walaupun karena ini pertama kali ya, aku pertama kali bikin ini dan ternyata hasilnya lumayan. Ini bisa dibilang bekerja dengan baik. Apalagi dumppad yang aku pegang ini udah aku ganti firmware-nya. Jadi dia nggak cuman pakai firmware QMK aja, dan dia sekarang udah kompatibel sama Vail. Vail itu versi open source dari VIA ya. Jadi ada VIA, ada Vail. Nah, Vail ini nanti kalian bisa punya beberapa layer yang kalian bisa gunakan untuk keyboard ini sendiri. Jadi akhirnya kalian bisa menggunakannya di berbagai macam kebutuhan sesuai dengan kebutuhan tanpa harus ngedit firmware-nya di QMK kemudian harus compile lagi, habis itu kalian harus flash ulang gitu. Jadi bisa langsung kalian edit di GUI-nya Vail. Mungkin nanti beberapa link tentang Vail dan ada beberapa firmware yang aku pakai juga di sini karena aku nggak compile sendiri ya. Kebetulan aku nemu firmware ini yang udah kompatibel dengan Vail di GitHub, jadinya aku nggak perlu compile sendiri kodenya. Jadi aku langsung menggunakannya dan aku bisa langsung nge-flash.
Mungkin itu aja sih di video top tag kali ini. Kalau kalian ada pertanyaan, kalian bisa langsung ajukan di kolom komentar di bawah. Like videonya kalau kalian suka, dislike aja kalau kalian gak suka. Sampai bertemu di video-video top tag yang berikutnya. Ciao.